Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan hasil proyek kami, yaitu yang bertemakan pengangguran. Yang pertama yaitu saya sendiri Azril Fardurrahman, yang kedua yaitu M. Azil Zaki Pratama, yang ketiga yaitu Wahid Wahyu Fitrianto, yang keempat Aditya Dwi Putra, dan yang terakhir Raffi Galih Pranaya. Pengangguran di Indonesia itu masalah yang kompleks. Pengangguran di Indonesia adalah masalah yang kompleks dan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Tingkat pengangguran di Indonesia masih cukup tinggi dengan jumlah pengangguran mencapai 7,86 juta orang pada Agustus 2023. Masalah ini disebabkan oleh faktor termasuk kurangnya lapangan kerja, tingginya angkatan kerja, kelangkaan investasi, dan juga keterbatasan pendidikan dan pelatihan keterampilan kerja. Berikut adalah statistik data pengangguran per data terakhir bulan Agustus 2023 yang bersumber dari Badan Pusat Statistik. Kemudian ada latar belakang. Pengangguran merupakan permasalahan sosial yang kompleks dan perlu ditangani secara serius. Tujuan utamanya yaitu dari kegiatan ini untuk mengidentifikasi, memahami, dan mencari solusi permasalahan pengangguran di lingkungan sekitar. Tujuan dari proyek ini yaitu yang pertama mengidentifikasi faktor-faktor penyebab pengangguran, dan kedua memahami dampak pengangguran, yang ketiga menggali pandangan dan saran penganggur, dan yang keempat menyediakan rekomendasi kebijakan. Landasan teori hak warga negara Indonesia yaitu hak asasi manusia seperti kebebasan beragama, berserikat, dan berkumpul. Yang kedua ada kewajiban warga negara Indonesia seperti membayar pajak, menaati peraturan, dan menghargai orang lain. Penelitian penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan wawancara. Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memperoleh informasi yang mendalam dan rinci mengenai pengalaman pribadi, persepsi, dan pandangan para pengguna. Metodologi langkah-langkah pelaksanaan. Yang pertama adalah penentuan populasi dan sampel. Yang kedua, desain wawancara. Yang ketiga, pelaksanaan wawancara. Yang keempat, analisis data. Dan yang terakhir adalah validasi. Hasil proyek. Tujuan evaluasi proyek. Menilai efektivitas kegiatan wawancara dalam mengidentifikasi masalah pengangguran. Mengidentifikasi kendala dan hambatan yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan. Kendala dan hambatan. Sebagian masyarakat awalnya merasa curiga dan tidak percaya terhadap tujuan wawancara, sehingga menghambat keterbukaan mereka. Ada sebagian masyarakat yang kurang peduli dengan kegiatan ini karena merasa tidak langsung terdampak oleh masalah pengangguran. Banyak responden yang memiliki keterbatasan waktu untuk mengikuti wawancara karena kesibukan sehari-hari. Kesulitan dalam menemukan lokasi yang nyaman dan bebas gangguan untuk melakukan wawancara. Ini untuk videonya. Apa penyebab utama pengangguran di Indonesia? Menurut saya penyebab pengangguran di Indonesia itu yang satu, kurangnya lahan pekerjaan. Terus terlebih lagi kan ada beberapa perusahaan itu kayak ngasih ke persyaratan atau ketentuan itu yang nggak wajar lah, kayak tinggi badan, kayak lain-lainnya. Terus yang ketiga, menurut saya masih banyak di lingkungan sekitar itu masih kurang keterampilan gitu loh. Jadi banyak lah intinya yang menyebabkan pengangguran di lingkungan sekitar tuh ya itu salah satunya. Pak Asep sendiri, dampak dari pengangguran ini apa sih buat dirinya ataupun buat masyarakat sekitar? Dampaknya ya pasti ada negatif, ada negatif sih enggak ya. Cuma memang tetap kurang bagus dilihat sama warga sekitar. Kurang bagus. Yang tadinya biasanya kegiatan ini cuma di Menurut Mbak, apa hal yang harus dipersiapkan seseorang untuk masa depannya? Udah pasti satu itu pendidikan, udah nomor satu harus disiapkan dari dini. Iya. Terus yang kedua yaitu udah pasti kita harus mengasah keterampilan kita selama kita masih menempuh pendidikan, sehingga setelah kita lulus kita bisa bersaing dengan yang lainnya agar mudah mendapatkan pekerjaan. Jadi kan lebih
lebih mempersiapkan dari dini itu yang satu pendidikan, yang kedua kita sekurang lebihnya kita harus mengetahui keterampilan soal pekerjaan supaya nanti kita lulus kita bisa langsung bekerja. Ya, apa sih solusi pemerintah yang bisa pemerintah lakukan biar angka pengangguran ini turun? Membuka lapangan kerja yang Lapangan kerja yang juga kedua dan tidak mempersulit yang sudah kan mau melamar pekerjaan. ya itu aja. Selanjutnya ada pembahasan ada dampak proyek, yaitu satu, kegiatan ini berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat tentang masalah pengangguran di lingkungan mereka. Banyak yang mulai menyadari pentingnya pelatihan dan pendidikan untuk meningkatkan keterampilan. Yang kedua adalah berhasil mengidentifikasi beberapa masalah utama yang menyebabkan pengangguran, seperti kurangnya lapangan kerja, keterampilan yang tidak memadai, dan kurangnya akses informasi tentang lowongan kerja. Yang ketiga ada kegiatan ini juga meningkatkan solidaritas di antara masyarakat dengan banyak yang menawarkan bantuan atau ide untuk mengatasi masalah pengangguran. Selanjutnya ada keberhasilan proyek, yaitu satu, masyarakat yang diwawancari sesuai target yang diinginkan, serta memberikan data yang representatif. Wawancara menyakup berbagai demografi, termasuk usia, jenis kelamin, dan latar belakang ekonomi. Yang kedua ada informasi yang diberikan oleh masyarakat sesuai yang diinginkan dan sangat bermanfaat untuk merumuskan program-program penanggulangan pengangguran yang lebih efektif. Banyak wawasan baru yang diungkap melalui wawancara ini. Selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulannya adalah metode wawancara dalam penelitian pengangguran di Kota Tangerang dan Kota Bekasi memungkinkan peneliti untuk mendapatkan wawasan mendalam mengenai penyebab dan dampak pengangguran dari perspektif individu yang mengalaminya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi pembuat kebijakan dalam merancang strategi dan program untuk mengatasi pengangguran di Kota Tangerang dan Kota Bekasi. Yang dari kelompok kami, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.